Mana di antaranya tanda orang yang mencari ilmu bukan karena Allah? Fa idza ra'a muta'alliman yakbu 'ala syahawati muttabi'an hawahu mu'amila. Halaman 24 baris ketiga dari atas. 24 baris ketiga dari atas. Fa idza ra'a muta'alliman yakbu 'ala syahawati muttabi'an hawahu mu'amila. Di mana kapanggih nu ngaji teh ngalajur nafsu, mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang betul-betul mencari ilmunya karena Allah, dia selalu melawan hawa, bukan mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau ada orang ya dia mencari ilmu tapi dia tidak ada berusaha untuk melawan hawa nafsunya, melawan syahwat keinginan nafsunya, maka orang tersebut diragukan niat karena Allahnya. Diragukan niat karena Allahnya. Orang tersebut diragukan niat karena Allahnya. Bisa jadi dia bukan karena Allah. Karena kalau orang ngajinya karena Allah, pasti dorongannya ingin melawan hawa nafsu. Kalau orang ngajinya karena mencari ridho Allah, pasti dia berusaha untuk memerangi hawa. Nah, itu ngajinya karena Allah. Tapi ketika orang ngajinya bukan karena Allah, tidak ada usaha untuk memerangi hawa nafsu. Ya ikuti terus. Ya, dia ikuti terus keinginan hawa nafsunya. Itu tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah. Kalau ngaji bukan karena Allah, nggak dapat pahala nanti di akhirat. Bahkan celaka nanti di akhirat orang-orang yang mencari ilmu bukan karena Allah. Yang kedua, tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah. Mutakaliban aydan ala raumid duna, dan dunia, duna ala raumid duna min ghairi minhajin mubahin fa'ila. Jeung nalika sosorohot hayang boga dunya henteu make jalan wenang anu halala. Dan ketika seseorang dia mutakaliban sosorohot, ya, naon sosorohot Indonesia na? Ambisi, bebeakan, habis-habisan di dalam mencari menginginkan dunia dengan cara yang tidak halal. Ongko sok ngaji tapi nipu teureun. Ongko sok ngaji ngawadul teureun. Dina usaha hayang menang dunia teh. Ongko sok ngaji tapi sumpah palsu teureun. Nah, ongko sok ngaji tapi ngarentenkeun teureun. Eta ngajina lain lillahi ta'ala. Mencari dunia dengan cara yang dilarang oleh agama. Padahal banyak cara yang dihalalkan oleh agama itu. Tapi dia memilih ya di dalam menghasilkan dunia ini itu dengan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh agama. Itu yang kedua, tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah. Ya, dia itu ambisi atau ya sangat menginginkan punya dunia tapi dengan cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Engkau sok ngaji tapi ngurangan timbangan teu eureun-eureun, gaweana teh sok ngurangan timbangan we lamun jual beli teh. Nah itu berarti orang ini ngajinya belum karena Allah ya. Nah, kalau orang ngajinya karena Allah, dia mencari dunianya dengan cara yang dihalalkan oleh agama. Itulah tanda orang yang ngajinya karena Allah. Dia cari nafkah, dia cari dunia, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Tidak berdusta, tidak mengurangi timbangan, tidak ada sumpah palsu, tidak ada yang diharamkan oleh agama. Nah, itulah cara yang dibolehkan oleh agama. Ya, itu tanda orang yang ngajinya lillahi ta'ala. Ya. Yang ketiga, awaqad ta'ata ilma fardi kifayatin min qabli fardil aini ilman wabtila. Tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah, atau ngaji ilmu nu fardu kifayah samemeh nu fardu ain ilmuna jeung amala, atau dia mengkaji ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu seperti ilmu nahwu, ilmu sorob, ya,
Selain ilmu yang tiga, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu aqidah, itu fardu ain. Selain yang ini fardu kifayah. Ya. Jadi dia dalam mencari ilmu itu harus mendahulukan ilmu yang fardu ain, yang harus didahulukan. Ini bukan dia sibuk dengan ilmu yang fardu kifayah, dia tinggalkan, tidak mengkaji ilmu yang fardu ain. Nah ini orang berarti ngajinya bukan karena Allah. Ilmu yang fardu ain itu yang wajib, fardu ain itu wajib kepada setiap seorang mukallaf. Ada tiga. Yang pertama ilmu tauhid, ya, yang memperbaiki keyakinan kita kepada Allah dan kepada yang wajib diyakini oleh kita. Ilmu tauhid itu ilmu fardu ain. Kedua ilmu fiqih, ilmu yang mengatur ibadah zahir, ya, mandi, hadas besar, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan najis, wudu dan sebagainya dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya itu fardu ilmu fardu ain. Ilmu fiqih yang mengatur ibadah zahir. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu al-akhlak yang mengatur ibadah batin, harus ikhlas, nggak boleh sombong, nggak boleh riya. Itu ilmu tasawuf yang ngaturnya. Tiga ilmu ini fardu ain, wajib kepada setiap mukallaf, wajib. Kalau tidak dikaji ya dosa, bermaksiat kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah dengan tidak sadar bahwa dia sedang bermaksiat kepada Allah karena tidak mengkaji ilmu yang fardu ain. Karena itu bahayanya orang yang nggak mau ngaji ilmu fardu ain. Ini dia mau ngaji sih mau, tapi yang fardu kifayah dia dahulukan. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih dia tidak kaji, tapi ilmu yang fardu kifayah dia kaji. Mendahulukan yang fardu kifayah sebelum yang fardu. Nah ini orang ngajinya bukan lillahi ta'ala. Waduh bahayanya, eta nu ngajina, eta nu ngaji dah. Ngan peda salah ngajina, kalakah mayunkeun nu fardu kifayah, teu mayunkeun nu fardu. Itu sudah kategori tanda orang tersebut ngajinya bukan karena Allah. Kalau orang yang ngajinya karena Allah, mencari ridha Allah, pasti dia akan mendahulukan ilmu yang fardu ain sebelum yang fardu kifayah. Itu tanda orang yang ngajinya karena Allah. Kemudian falaqad tabayyana min qara'ini halihi qasdun li ghairillah fihi taghalghala. Maka istujian prepisan tina kalakuan nejak kalian Allah di eta jalma tetela. Maka sungguh sangat jelas sekali pada kelakuan tersebut tujuan kepada selain Allah pada orang tersebut yang nyata. Itu tiga. Keempat, tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah. Pon kitu wa kadza idza taraka sholata jama'atan min ghairi udhrin bal bi ayyataka salah. Pon kitu nalika tinggal salat berjamaah nu teu kalawan udzur balik tak sabab ngedula. Yang keempat, tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah, dia selalu meninggalkan sholat berjamaah tanpa ada udzur. Cara berjamaah sholat mah sholat ngan sorangan bari teu aya udzur yang dibenarkan oleh syariat. Kenapa dia nggak mau berjamaah? Malas saja karena kedul harorea mah rek berjamaah teh. Eta teh ciri ngajina lillahi ta'ala. Ongko rajin ngaji tapi tara sholat berjamaah, ya. Meninggalkan sholat berjamaahnya karena tidak ada udzur syar'i. Ya, semata-mata meninggalkan sholat berjamaahnya karena malas saja. Harorea moe berjamaah. Nah, ini tanda orang ini ngajinya bukan lillahi ta'ala. Tinggal we koreksi ke orang masing-masingnya. Opat tanda aya 5 tanda nate. Wa kadza tarkun darawati wa sunan in ukidat fa'lam wa sukta batala. Nya kitu deui, nya kitu ngantun salat rawatib jeung pasunatan nu maru akad sing paham terus ka maula. Yang kelima, tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah, dia tidak mau melakukan sholat sunat rawatib, ba'diyah, qobliyah, ya, sholat witir nggak mau, sunat muakkad nggak mau dia kerjakan. Itu tanda orang ngajinya bukan lillahi ta'ala. Kalau orang ngajinya bukan lillahi ta'ala, di akhiratnya naudzubillah min dzalik. Bahaya, celaka. Ieu nu ngaji, nu ngaji. Kumaha lamun nasibna nu teu ngaji. Iya teh nasib anu ngaji ngan pedah lain lillahi
niatnya bukan karena Allah, seperti itu nasibnya nanti di akhirat, celaka. Apalagi orang yang tidak mau harus hayang selamat hayang cilaka. Yang pertama niatnya perbaiki, kedua dahulukan ilmu yang fardu ain, kaji ilmu yang fardu ain dan amalkan oleh kita. Itu 5 di antara tanda orang yang ngajinya bukan karena Allah. Yang pertama apa? Orang yang ngajinya bukan karena Allah selalu mengikuti hawa nafsu, tidak mau melawan hawa nafsunya. Kedua, dia ambisi menginginkan dunia dengan cara yang tidak halal. 3, mendahulukan ilmu yang fardu kifayah daripada yang fardu ain. 4, meninggalkan sholat berjamaah karena malas. 5, meninggalkan sholat sunat rawatib dan sunat-sunat muakkad karena malas. Gitunya tinggal we kontrol masing. Nah aya teh ieu teh tah bisi aya maksudnya. Bisi aya diurangnya, bisi aya omean ti ayeuna nya. Ulah sampai jangan sampai kita rugi nanti di akhirat. Rajin ngaji, tiap hari ngaji, tapi kok di akhirat beda ini. Diarahkannya oleh Allah beda, bukan ke surga. Nah itu yang dikhawatirkan ya. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita semua. Allah perbaiki niat kita semua. Allah perbaiki niat kita semua menjadi niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.